Hai Bun, Assalamualaikum. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Kembali lagi di channel Moms Riji, ERT punya dua anak yang tinggal di rumah kontrakan. Nah teman-teman, seperti biasa aktivitasku sebagai ibu rumah tangga aku awali dengan memasak, dan ketepatan ini Pak suami libur dan kemarin ada hasil pancingan memancing, jadi ada ikan sekitaran 1,5 kg. Nah ini rencananya mau ku masak untuk masak kuah namanya ikan arsi, dan untuk bumbu-bumbunya seperti biasa ada bawang merah, bawang putih, kunyit, tidak lupa bahan utamanya itu yaitu andaliman. Dan ini semuanya udah aku bersih cuci ya teman-teman untuk bumbu dan ikannya. Lalu aku ambil dulu untuk kuali, dan ini tidak ditumis untuk bumbunya, langsung aja dimasukkan dengan bumbu dan air secukupnya. Dan kemudian sambil menemani aktivitasku, aku mau sharing nih tentang gaya hidup minimalis, hidup sederhana, tentang keuangan, tips hemat. Dan semoga teman-teman yang baru menemukan channelku dengan menonton channelku ini ada sedikit manfaat yang bisa didapatkan. Dan di video kali ini yang kubahas adalah tentang tips mengubah kebiasaan boros menjadi lebih hemat. Nah teman-teman, sebelum membahas ke situ, di sini masakannya udah aku tambahkan air dan bumbu dan hingga berenang ya ikannya. Jadi ini sebenarnya masakan kesukaannya Pak suami. Kalau udah kering, jadi bumbunya nanti meresap nih, dan cocok sekali ditemani dengan nasi hangat-hangat. Dan tidak lupa ya untuk memberikan asam glugur atau asam yang lainnya, dan untuk rasanya tambahkan sedikit garam dan penyedap rasa. Nah teman-teman, di sini aku beres-beres sambil menemani aktivitasku, mau lanjut nih membahas tips mengubah kebiasaan boros menjadi lebih hemat. Dan kenapa aku memiliki tujuan seperti itu? Karena kita udah tahu kan arti uang adalah sebagai nilai yang penting dalam kehidupan sehari-hari yang kita bisa lakukan transaksi jual beli. Apalagi kalau kita sebagai ibu rumah tangga penting nih untuk mengelola keuangan dengan lebih bijak. Tips yang pertama yaitu menghemat air dan listrik. Air adalah peran penting dalam kehidupan sehari-hari yang digunakan untuk manusia. Contoh dalam kehidupan sehari-hariku, aku memiliki 2 orang anak nih, dan mereka itu pada suka air. Jadi sebaiknya aku menghindari untuk mandi lama-lama pada saat udah tiba di kamar mandi, karena senang sekali sama air. Jadi suka nih untuk bermain dengan air. Jadi kelihatan boros kan kalau kita biarkan lama-lama di dalam kamar mandi. Hemat yang bisa kita lakukan lagi seperti memasak air di dalam rumah. Kenapa tidak menggunakan atau mengkonsumsi air di dalam rumah jika itu bersih? Sebaiknya kita mengkonsumsinya daripada kita membuang uang untuk membeli air galon yang harus kita konsumsi. Atau mungkin ada beberapa teman yang memiliki tanaman yang harus disiram setiap harinya dan memiliki kendaraan yang harus dibersihkan. Sebaiknya kita manfaatkan ketika hujan datang, kita tampung nih untuk airnya. Jadi itu lebih menghemat air, bukan? Terkhususnya penggunaan listrik, sebaiknya ketika ada colokan yang tidak aktif, kita sebaiknya untuk mencabutnya dan supaya lebih menghemat untuk arusan listrik. Lanjut tips yang kedua, mengubah kebiasaan boros menjadi lebih hemat, yaitu kita harus mempunyai tujuan yang tepat dan menyusun anggaran yang jelas. Adapun yang dimaksud dengan susunan anggaran yaitu ketika kita udah mendapat gaji atau pendapatan yang masuk, dan itu harus kita susun ke dalam pos-pos seperti kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Dan kebutuhan primer itu untuk kebutuhan pokok, kebutuhan utama seperti makanan sehari-hari, untuk biaya pendidikan sekolah, tagihan listrik, tagihan cicilan rumah, dan yang lainnya. Dan untuk kebutuhan sekunder yaitu untuk investasi, dana tak terduga, dan tabungan. Untuk kebutuhan tersier itu adalah kebutuhan untuk quality time bersama keluarga dan untuk menyenangkan pada keluarga juga.
Lanjut yang ketiga, mengubah kebiasaan boros menjadi lebih hemat, yaitu menghindari godaan pada saat kita berbelanja ke suatu mall terbesar atau supermarket terdekat. Nah, kita niatnya untuk membeli suatu barang yang lebih penting. Ternyata ada melihat barang-barang yang bagus, lucu, gemes, dan diskon lagi. Jadi kita ingin untuk membelinya. Dan pada saat kita mengingat untuk anggaran yang udah kita buat, sebaiknya kita untuk menghindari barang yang membuat kita tergoda. Atau sebagai contoh dalam kehidupan sehari-hariku, kemarin aku berjalan-jalan sore untuk olahraga bersama para ibu tetangga. Jadi kami berteduh pada saat hujan datang. Teduhnya itu di supermarket mall terbesar di Pematang Siantar. Dan pada saat itu ada teman aku yang membawa uang, dan kami mengelilingi mall tersebut untuk menunggu redanya hujan. Jadi ada barang-barang yang lucu, gemes, dengan perintilan-perintilan dapur yang bisa kita tambah koleksi. Tetapi mengingat budgeting yang udah kita lakukan, sebaiknya aku menghindari untuk mengingatkan nih dalam pikiran bahwasanya itu tidak penting yang harus dilakukan. Bisa aja kan aku bisa meminjam uang untuk teman aku untuk mengikuti keinginan yang harus kubeli. Lanjut yang keempat yang bisa kita lakukan dengan mengubah kebiasaan boros, yaitu mengetahui penyebab dan cari solusinya. Yang dimaksud di sini adalah ketika kita mempunyai rasa bosan dan mengusirnya dengan berbelanja di pusat perbelanjaan, dan kita memilih itu, dan kita tidak terasa untuk melakukan kebiasaan tersebut dalam setiap merasa bosan. Jadi kita mengeluarkan untuk uang di luar daripada kebutuhan, dan kita mencari solusinya, yaitu adalah mengajak teman untuk mengobrol dengan menyediakan secangkir kopi atau menyediakan makanan, atau mungkin bisa kita patungan masak bersama teman-teman para ibu-ibu, dan kita menikmatinya dengan sharing tentang aktivitas ibu rumah tangga dan yang lainnya, dan itu lebih bermanfaat dan menghasilkan lebih positif. Adapun manfaat yang bisa kita dapatkan itu jauh lebih baik, tidak menghabiskan banyak uang untuk kebutuhan yang tidak penting, dan bisa melakukan berbagai hal yang bisa membantu kita menghindari kegiatan belanja dan pemborosan. Selanjutnya, hapus aplikasi yang membuat kita ingin berbelanja. Itu sangat penting sekali ketika kita sudah menghapusnya, apalagi zaman sekarang aplikasi yang sangat mudah dan cepat untuk kita supaya berbelanja. Banyak cara yang bisa dilakukan supaya kita bisa memasukkan ke dalam keranjang kuning. Sebaiknya kita untuk menghindari tersebut menghapus aplikasi yang tidak penting supaya tidak banyak pengeluaran untuk budget keuangan yang udah kita lakukan. Ya, mungkin ketika kita pada saat lebaran atau hari yang penting yang benar-benar kita butuhkan, baru kita untuk mendownload aplikasi tersebut. Lalu yang keenam, berhemat mulai dari hal yang kecil. Sebagai contoh, ketika kita berpergian dan meninggalkan rumah, sebaiknya kita untuk mencabut colokan listrik atau mematikan lampu pada saat keluar berpergian. Itu membuat kita menjadi menggunakan hemat dalam listrik. Dan tips yang ketujuh, ini adalah konsep yang terpenting, mengatur jajan, apalagi dalam keluarga itu memiliki anak. Untuk mengikuti kemauan jajan pada mereka, jadi sebaiknya kita untuk mengontrol, tidak mengikuti secara berlebihan. Boleh saja sih untuk mengasih dengan sesuai budgeting yang udah kita susun, tetapi kita mengikuti keinginan mereka itu tidak baik. Sebaiknya kita untuk melakukan sedini mungkin dengan mengajarkan menabung, investasi, atau melakukan transaksi beli. Jadi kita tahu nih apa maksud uang tersebut dan mengontrol keuangan dengan lebih bijak dalam melakukan hal jajan. Tetapi beda halnya dengan untuk biaya pendidikan, dan pasti sebagai para ibu, para orang tua, untuk memenuhi kebutuhan pendidikan itu adalah kebutuhan investasi yang terbesar.
aset ya teman-teman. Jadi sebaiknya tidak bisa kita sia-siakan, memang harus terpenuhi. Semoga apa yang kita inginkan dalam ilmu pendidikan anak khususnya semoga tercapai dan selalu berkah. Amin ya robbal alamin. Lanjut yang ke-8 yaitu support dari keluarga dan teman terdekat. Kita sebagai berumah tangga, istri sudah berhemat tetapi Pak Su tidak berhemat, sama aja kan? Kita sudah melakukan budgeting yang jelas, sebaiknya kita untuk melakukan perbincangan supaya lebih memiliki tujuan keuangan yang jelas yang bisa kita dapatkan dalam berhemat. Selanjutnya yang ke-10 yaitu jangan pernah menyerah. Yang dimaksud adalah ketika kita udah membuat anggaran yang jelas dan tiba-tiba ada pengeluaran tambahan, jadi kita putus asa nih, kesalahan anggaran di mana yang kita lakukan. Ternyata setelah kita udah putus asa, mencoba untuk menyerah, solusi yang harus kulakukan biasanya aku selalu untuk menonton dengan teman-teman ibu-ibu yang mempunyai inspirasi dalam melakukan budgeting supaya tidak menyerah untuk melakukan anggaran, karena ketika kita udah membuat anggaran membuat kestabilan dalam finansial yang kita dapatkan. Nah itu dia teman-teman untuk 10 tips mengubah kebiasaan boros menjadi lebih hemat dengan memiliki tujuan keuangan finansial yang jelas dan stabil. Semoga teman-teman yang menonton channelku ini semoga ada sedikit manfaat dengan melakukan anggaran supaya lebih bisa menabung, berinvestasi untuk melakukan anggaran. Dan aku akhiri sampai di sini dulu. Sudah menemani aktivitasku dari awal hingga akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya. Maaf bila ada kata-kata salah. Assalamualaikum, terima kasih.